Bahwasanya kita tidak bisa hidup tanpa hutan, karena hutan menyediakan air untuk kehidupan. Tanpa hutan berarti kita akan mati. Jadi kita harus lestarikan hutan-hutan yang tersisa di Taman Nasional Gunung Leuser. Sama dengan berbagai mitra NGO lain mendukung pemerintah dalam merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 itu merupakan undang-undang kunci bagi upaya perlindungan keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ekosistem. Sebagai wujud syukur, kami berkomitmen untuk hidup harmonis dengan alam. Oleh karenanya, kami bertekad untuk terus melestarikan, mempelajari, dan memanfaatkan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan untuk kejayaan bangsa dan negara Republik Indonesia. Ketambi, Gunung Leuser, 12 November 2000. Akan arahnya ke lebih bagus, karena kita sekarang itu pendukungan daripada Pemda dua Pemda ini, Aceh Gayo Luas dengan Aceh Tenggara. Dia bupatinya sangat mendukung gitu ya, dari Polresnya juga sangat mendukung, di mana kita beberapa bulan ini kita nangkap harimau ya diproses oleh polisi
Kita juga terus mendata perambahan-perambahan ini. Ada beberapa yang sudah P21, bahkan ada yang sudah putus pengadilan. Ini mungkin ke arah ke depan lebih bagus. Mungkin memang sekarang ini banyak perambahan-perambahan pemburuan ya, tapi mereka sudah agak enggan lah karena sudah ada yang contoh-contoh yang kita ambil untuk di proses hukum. Berarti ada kemajuan kalau ke depannya Bapak ada harapan lah Pak untuk Taman Nasional Pak? Saya besar harapan. Saat ini kami bersama dengan berbagai mitra NGO lain mendukung pemerintah dalam merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 itu merupakan undang-undang kunci bagi upaya perlindungan keanekaragaman hayati di Indonesia beserta salah satu mungkin pasal yang kritis yang ingin kita ubah adalah memang dengan mengubah tingkat hukuman bagi pelaku kegiatan ilegal atau kejahatan terhadap satwa. Jadi dari hukuman minimum menjadi hukuman maksimum sebenarnya menjadi hukuman minimum. Nah, tapi terlepas dari itu, saya kira selain meningkatkan beratnya hukuman, yang lebih penting lagi adalah upaya konsistensi dari penegak hukum untuk terus-terusan ya seluruh kasus kejahatan terhadap satwa itu kami menginginkan itu memang diproses secara hukum dan disebarluaskan kepada seluruh masyarakat. Jadi pesannya adalah bahwa kalau masyarakat melakukan tindakan kejahatan terhadap satwa dengan berburu, dengan memperjualbelikan, dengan berdagang, itu pasti mereka akan terjerat proses hukum. Di waktu yang bersamaan mungkin juga ya untuk menciptakan menimbulkan efek jerah bagi para pelaku, mungkin ya selain peningkatan hukuman juga memang kita mesti carikan alternatif lain, karena sekarang kan sebagian besar yang terjaring oleh upaya penegak hukum itu adalah pelaku di lapangan ya yang memang secara ekonomi itu lemah dan tidak juga mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk mendapatkan pendapatan ya. Jadi itu juga kita coba kembangkan program bagi masyarakat yang berada di sekitar hutan, kawasan yang menjadi habitat satwa untuk penyadartahuan atau juga kemudian dia menciptakan lapangan kerja atau aktivitas ekonomi yang tidak berdampak bagi satwa dan Taman Nasional Gunung Leuser ini bagian yang tidak bisa terpisahkan dengan ekosistem Leuser. Merupakan kawasan yang sangat penting bagi masyarakat Aceh dan masyarakat sekitar, termasuk juga di Sumatera Utara.
kawasan hutan terakhir yang untuk habitat satwa langka, dan yang paling penting adalah sumber air untuk kehidupan masyarakat. Ini harus dilestarikan dan adalah kewajiban kita semua, bukan hanya pemerintah, tapi masyarakat dan dunia internasional untuk selamatkan harapan terakhir untuk lowland forest di dunia ini. Nah, dari data yang abang miliki ada nggak bang? Kira-kira selama ini berapa besar kerusakan di Taman Nasional Gunung Loser dan apa penyebabnya bang? Kemudian pasti ada satwa yang di sana yang terancam punah. Di sana ada 4 spesies kunci bang. Bagaimana bang lihatnya? Nah, kalau kerusakan untuk Aceh, Taman Nasional Gunung Loser hampir 700.000 hektar. Tapi perkiraan kita kerusakan itu untuk Aceh mungkin sekitar 10%-nya. Jadi sekitar hampir 70.000 hektar, 60. Tapi data ininya memang kita perlu analisa lagi. Dan penyebab dari kerusakan ini adalah macam-macam, terutama adalah pembukaan perkebunan oleh masyarakat, kemudian pemodal, juga pembangunan infrastruktur, dan pembalakan liar.